Warga langsung merangsek masuk memburu minyak goreng begitu pintu di sebuah supermarket di kawasan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dibuka. Sebagian besar warga sudah antre sejak pagi demi minyak goreng. 700 kemasan yang disediakan pihak supermarket habis hanya dalam waktu setengah jam saja. Sebagian warga mengaku sudah lelah dengan kondisi seperti ini. Mereka meminta pemerintah dapat segera menyiapkan solusi untuk mengatasi permasalahan langkanya minyak goreng. Minyaknya emang lagi langka, jadi pada banyak yang kesini ngantri. Ibu ngantri dari jam berapa tadi? Dari jam 9 kurang. Tadi berdesakan juga Bu ngantri Bu? Iya, berdesakan. Emang harga minyak berapa di sini? Di sini harganya 28. Kalau di yang lain? Kalau di yang lain harganya ada yang 37, 38. Jadi Ibu terpaksa ngantri karena murah ya? Iya karena murah. Jadi ada orang-orang pada nujunya ke sini. Di Pemalang, Jawa Tengah, agar tidak kelelahan mengantri, masyarakat meletakkan sandal sebagai urutan antrean. Kejadian unik dan sempat viral di media sosial ini ada di depan sebuah supermarket dan sudah berlangsung setiap pagi selama 1 minggu. Setiap warga yang datang langsung meletakkan sandalnya dan ditindih batu agar tidak berubah posisi dan mencegah tangan usil yang mengubah antrean. Sambil menunggu antrian sandal dan toko buka, warga menunggu di sepanjang pinggir toko sambil berteduh. Setelah toko buka, warga dibatasi per 15 orang untuk masuk dan berhak membeli minyak goreng dengan harga Rp14.000 per liter. Tapi dibatasi hanya 2 liter saja. Tadi pagi kan itu belanja ke pasar jam setengah 6 terus naruh sandal, ngulangin belanja terus kesini lagi Pak. Buat jualan sih. Oh, jualan apa? Gorengnya. Sudah berlangsung lama polemik minyak goreng murah masih belum selesai hingga saat ini. Meskipun pemerintah telah menetapkan harga eceran tertinggi dengan murah, namun masih sulit ditemukan masyarakat. Tim Liputan AI News melaporkan. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi meninjau ketersediaan dan harga sembako di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta. Mendak meninjau ketersediaan bahan pangan dan berbincang langsung dengan para pedagang. Dalam tinjauannya, Mendak masih menemukan sejumlah harga komoditas yang dijual tidak sesuai harga yang ditetapkan pemerintah. Masih banyak pedagang yang menjual dengan harga lama. Mendak menyatakan bahwa langkanya minyak goreng akibat adanya penimbunan. Mendak akan menggandeng polisi menindak penimbun dan menjaga harga eceran tertinggi tetap dipatuhi. Koordinasi dan kami akan dengan berkoordinasi dan akan melakukan peninjauan dan mengatur oleh dengan Mabes Polri untuk memastikan daripada ketentuan HET ini. HET ini akan berlangsung untuk waktu yang lama, panjang, tidak kurang dari setahun untuk memastikan ketersediaan dan objektivitas, yaitu memberikan keadilan dan kenyamanan kepada masyarakat untuk mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Yang ketiga, pemerintah akan melayani dan melindungi seluruh lapisan masyarakat di seluruh tanah air, namun pemerintah harus memberikan keberpihakan kepada masyarakat kecil. Karena itu, minyak goreng curah tidak boleh disalahgunakan, terutama oleh industri menengah dan industri besar. PT KAI melonggarkan sejumlah kebijakan bagi penumpang jarak dekat maupun jarak jauh. Di antaranya menghapus aturan jaga jarak duduk bagi pengguna KRL dan menghapus aturan wajib tes PCR atau antigen. Mengacu pada peraturan Kemenhub nomor 25 tahun 2022, kapasitas penumpang untuk komuter lain menjadi 60% dari sebelumnya 40%. Di dalam gerbong komuter lain, marka jaga jarak di tempat duduk penumpang juga telah dihapus. Namun marka jarak berdiri masih diberlakukan. Anak-anak sudah diperbolehkan menaiki kereta dengan pendampingan orang tua. Namun mengobrol dan makan di dalam gerbong kereta api tetap tidak diperbolehkan.
Selain itu, mulai tanggal 9 Maret, PT KAI juga menghapus aturan wajib tes PCR atau antigen sebagai syarat perjalanan calon penumpang kereta jarak jauh. Jadi bagi pengguna jasa yang sudah divaksin sampai dengan dosis kedua, ini tidak diwajibkan lagi untuk menyertakan bukti pemeriksaan antigen atau PCR. Namun bagi pengguna yang baru divaksin dosis pertama, ini tetap wajib menyertakan bukti pemeriksaan antigen ataupun PCR. Dan bagi pengguna yang belum divaksin sama sekali karena alasan tertentu, harus membawa surat keterangan dokter yang menyebutkan bahwa yang bersangkutan belum dapat divaksin. Nah, baru kemudian juga tetap menyertakan antigen dan PCR. Meski kebijakan dilonggarkan, PT KAI tetap mengimbau agar penumpang menerapkan protokol kesehatan selama perjalanan. Di antaranya tetap memakai masker. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon penumpang pesawat menyambut baik dihapusnya aturan wajib PCR dan antigen. Dengan aturan yang dilonggarkan, calon penumpang meningkat hingga 10%. Bandara Soekarno-Hatta Tangerang padat pada hari pertama dilonggarkannya aturan PCR maupun antigen. Penumpang ramai mulai dari pintu area keberangkatan hingga area counter check-in tiket. Berdasarkan data pengelola Bandara Soekarno-Hatta, jumlah penumpang meningkat hingga 10% dibanding hari biasa. Menyenangkan, Pak. Mempersimpel perjalanan saya balik ke Bali, Pak. Mempermudah semuanya. Sangat-sangat baik, Pak. Hal serupa terjadi di Bandara Ngurah Rai Bali. Peningkatan penumpang terjadi pada hari pertama pemberlakuan perjalanan tanpa dokumen kesehatan PCR maupun antigen. Pihak Angkasa Pura memprediksi trafik penumpang maupun pesawat di Bandara Ngurah Rai akan meningkat secara signifikan 30 hingga 50%. Dihapusnya syarat dokumen kesehatan PCR dan antigen hanya berlaku bagi yang telah mendapatkan vaksinasi COVID dosis kedua. Bagi calon penumpang dengan vaksin dosis pertama, wajib menyertakan dokumen kesehatan PCR atau antigen. Tim Liputan iNews melaporkan. Ribuan buruh di Bekasi, Jawa Barat. Vaksinasi booster presisi. Vaksinasi disaksikan langsung Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Kapolri menargetkan vaksinasi booster mencapai target 1,5 juta vaksin sehari. Vaksinasi booster untuk 25.000 buruh dilaksanakan di salah satu pabrik kertas di kawasan Kalijaya, Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, Rabu siang. Kegiatan juga digelar serentak di 5.183 titik di 34 provinsi. Selain meninjau langsung, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit juga menyaksikan pelaksanaan vaksinasi di seluruh Indonesia melalui telekonferensi. Karena itu terus semangat, Bapak Andi dan rekan-rekan buruh kita sukseskan akselerasi vaksinasi ini. Dan ini kita memiliki target 1.500.000 untuk vaksinasi di seluruh Indonesia. Dan kita harapkan ke depan akan terus kita. Awalnya vaksinasi presisi melibatkan 65.000 buruh dan sekarang 25.000 buruh. Dan akan terus ditingkatkan lagi ke depan. Karena penting buat herd immunity di kawasan produksi dan kawasan industri. Karena kan bisa bahaya klaster. Itu yang kita hindarkan. Kapolri berharap pemberian vaksin booster akan melindungi dan mengoptimalkan kinerja kaum buruh di tengah pandemi varian Omikron. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, mewujudkan komitmen mengatasi polusi udara dan kemacetan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meluncurkan 30 bus listrik Transjakarta. Anies menargetkan akan ada 100 bus listrik yang beroperasi di tahun 2022. PT Transjakarta mulai mengoperasikan bus bebas emisi berbasis listrik. Untuk tahap awal, 30 bus listrik yang diluncurkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Selasa 8 Maret 2022 kemarin akan melayani 4 rute non-BRT, yaitu Terminal Senen Bundaran Senayan, Tanah Abang Terminal Senen, Blok M Tanah Abang, dan Ragunan Blok M. Jadi inisiatif ini adalah bagian dari komitmen Indonesia untuk menyumbang ikhtiar umat manusia menyelamatkan alam semesta, mengurangi polusi udara. Nah, kita berharap
dengan adanya bis listrik ini, maka masyarakat akan makin tersadarkan tentang pentingnya kesadaran ramah lingkungan, pentingnya usaha kita mengurangi karbon emisi di kota kita tercinta ini. Anies menambahkan, peluncuran bus listrik ini adalah komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam mengurangi polusi udara dan kemacetan. Energi bus listrik diklaim 5 kali lebih efisien dibanding bus diesel. Dengan kapasitas baterai 324 kWh, bus listrik mampu menempuh jarak 250 km atau 17 jam beroperasi. Bus listrik ini adalah hasil kerjasama Pemprov DKI Jakarta dengan 4 institusi internasional, yaitu United Nations Environment Program, Climate Technology Center and Network, C40 Cities Network, dan Kedubes Inggris. Tim Liputan iNews melaporkan. Peristiwa langka dialami warga Narmada, Lombok Barat yang melahirkan bayi kembar 4. Keempat bayi laki-laki dilahirkan melalui operasi sesar dan dinyatakan sehat. Sudiah usia 37 tahun, warga Narmada, Lombok Barat melahirkan 4 bayi sekaligus di Rumah Sakit Umum Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Keempat bayi lahir secara sesar dalam kondisi lengkap dan sehat. Bayi dilahirkan prematur dengan berat antara 1,5 hingga 1,6 kg. Prematur, jadi masih kurang bulan. Bayi-bayi kurang bulan ini umumnya ya organ-organ tubuh, paru-paru, jantung, semua pencernaan itu belum sempurna. Jadi sampai saat ini masih kita pakai alat bantu. Namun alhamdulillah dari mulai lahir sampai sekarang keadaannya stabil. Semula, sang ayah hanya mengetahui akan memiliki 3 bayi kembar. Namun detik-detik saat hendak melahirkan, baru diketahui bahwa istrinya ternyata melahirkan 4 bayi laki-laki sekaligus. Setelah lahir ya baru masuk mau operasi itu kan itu detik-detik mau masuk operasi kan sudah dikasih tahu anak ini kembar 3. Nah, tapi selesai operasinya totalnya anaknya 4. Kelahiran bayi kembar 4 menjadi peristiwa pertama yang ditangani tim dokter Rumah Sakit Kota Mataram. Saat ini, keempat bayi laki-laki ditangani dokter spesialis hingga kondisi mereka stabil. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Vinka Andini, iNews melaporkan.